Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7, di mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Imamat pasal yang keempat. Kita akan membahas tentang jenis korban berikutnya, yaitu korban penghapus dosa. Seperti apa isi dan pelaksanaan dari korban penghapus dosa? Nanti akan kita baca, kita renungkan, kita bahas, kita kupas, supaya kita lebih mengerti mengapa harus ada korban penghapus dosa di dalam kehidupan iman dan kepercayaan orang-orang Israel yang Tuhan tuntun, supaya mereka menyenangkan hati Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguasai kita. Biarlah Tuhan berbicara supaya kita mengerti apa yang dikehendaknya. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab karena pengorbanan-Mu kami disucikan, kami dikuduskan oleh darah-Mu, Yesus. Kiralah rabashi, kiralah rabalara, balara, 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 kiralah rabasya, kiralah rabalara, balara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Amin Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Oh Yesus, sungguh ku bersyukur kepadamu. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengampunan-Mu. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Selayaknya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Allahku. Selayaknya kami bawa yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu,
oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, Bapa memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa kami. Kami dibebaskan dari belenggu dosa. Kami dilepaskan dari ikatan-ikatan si jahat itu. Oleh karena korban dari Tuhan Yesus, maka selayaknya kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah persembahan kami, penyembahan kami, mezbah dupa kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Dan sebentar Engkau akan berfirman, apa yang tertulis dalam firman-Mu ini kami percayai sebagai sebuah kebenaran. Dan supaya kami lebih mengerti lagi, kami minta tuntunan Roh Kudus. Apa yang kami baca, kami renungkan, kami lakukan persis seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Imamat pasal yang keempat, Perjanjian Lama halaman 109. Alkitab saya halaman 109. Kita akan baca beberapa ayat saudara untuk mengawali pembelajaran kita tentang korban penghapus dosa. Mengapa harus ada korban penghapus dosa? Ayat 1,
Demikian firman Tuhan. Imamat yang keempat. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diberbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Sampai di sini dulu, saudara. Jadi ada hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di dalam kegiatan ibadahnya. Ingat, kitab Imamat adalah bagaimana kita diajar, bangsa Israel diajar. Baik itu para imam maupun umat Allah sebagai bangsa Israel itu. Cara untuk menghampiri Allah melalui darah pendamaian. Ingat, dosa-dosa bangsa Israel, dosa-dosa umat manusia, itu tidak membawa perkenanan kepada Tuhan. Harus ada perantara, harus ada media untuk manusia boleh datang kepada Tuhan. Dan medianya itu dalam kitab Imamat adalah apa, saudara? Korban persembahan. Korban persembahan. Ini cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian lewat korban persembahan, yaitu korban penghapus dosa. Hal ini dinyatakan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada para imam-imam pada waktu itu, karena ini merupakan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi siapa? Bagi umat pilihannya. Sepanjang kita belajar kitab Imamat, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa aku kudus, kata Tuhan, maka hendaklah engkau kudus. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan aku di kemah pertemuan pada zaman perjanjian lama? Bagaimana kamu bisa berjumpa aku di mezbah atau di bait suci pada zaman perjanjian lama? Maka harus ada media, ada pengantara, ada korban pendamaian. Supaya apa? Supaya umat Israel pada waktu itu layak untuk bertemu dengan Tuhan. Nah tadi, secara garis besar, saudara, korban penghapus dosa pada pasal yang keempat ini adalah dosa para imam, dosa umat Israel yang tidak dengan sengaja. Tidak dengan sengaja. Nanti seperti apa kita akan kupas ya, saudara. Tidak dengan sengaja itu seperti apa. Jadi dalam hal ini, Allah ingin baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja harus ada perantara, harus ada media untuk bisa dilayakkan Tuhan. Ya, sengaja atau tidak disengaja. Nah, mari kita lihat, saudara. Ingat kita sudah belajar tiga persembahan. Persembahan bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Dan hari ini kita belajar korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa. Hal ini sebenarnya merupakan korban untuk penyucian, saudara. Kalau saudara belajar, ingat baik-baik. Ya, ingat baik-baik. Di dalam 3 korban yang sudah kita pelajari, di dalam 3 korban yang kita sudah pelajari, itu dulu bersifat sukarela. Ya, artinya begini, kalau kaya bawa lembu sapi, kan gitu. Kalau kelas menengah membawa kambing domba. Kalau agak berkekurangan, misalnya digolongkan kaum marginal atau tidak kaya gitu ya, saudara, bawa burung terkukur atau merpati. Sifatnya sukarela. Tetapi 2 korban yang kita pelajari ini, saudara, nanti, yaitu korban bakaran dan korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa dan penghapus salah ini, saudara, itu sifatnya wajib.
Itu sifatnya wajib. Ya. 3 korban yang dahulu dijelaskan menurut jenis-jenis binatang yang dikorbankan. Ya. Yang berikut berdasarkan status atau tingkatan kesalahan yang dilakukan. Di dalam korban penghapus dosa ini, jika ada dosa yang tidak disengaja, maka hukumnya juga wajib untuk membawa korban persembahan. Sekali lagi, ini korban penyucian. Saudara, mengapa sedemikian detil Tuhan itu memberikan aturan-aturan seperti ini, saudara? Mungkin banyak orang berkata, aduh, repot ya jadi anak Tuhan. Aduh, kok sepertinya terlalu berbelit-belit begitu. Ya. Tapi sebenarnya, saudara, ini memang salah satu atau satu-satunya cara, satu-satunya cara supaya bangsa Israel itu betul-betul berkenan kepada Allah. Ingat, ketika mereka ada di padang gurun, bagaimana mereka mengkhianati Tuhan, ya, mendukakan hati Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir untuk dimasukkan tanah perjanjian. Di padang gurun harus mereka itu lulus, dilatih oleh Tuhan iman mereka. Itu sekolah latihan iman. Tapi karena mereka berdosa di depan Tuhan, maka Allah menyatakan, aku tidak bisa bersama dengan engkau karena engkau berbuat dosa. Nah, bangsa Israel teriak-teriak, Tuhan, kami mau terus ada bersama dengan engkau dan engkau ada bersama dengan kami. Sampai-sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dan Musa harus minta ampun kepada Tuhan. Musa sampai bilang seperti ini, Tuhan, kalau engkau tidak bersama dengan kami, aku gak akan melangkah. Apa yang dari pihak Tuhan katakan? Oke, kalau memang aku akan bersama dengan engkau, kalau engkau merindukan aku, ada satu syarat. Apa itu? Engkau harus hidup kudus. Dan inilah, saudara, korban penghapus dosa inilah yang dimaksudkan sebagai penyucian bagi umat Israel. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu Allah roh adanya. Dia kudus. Manusia yang penuh dengan dosa tidak bisa menghampiri Allah yang kudus. Allah itu roh adanya dan kudus adanya. Manusia itu ya ada roh tapi ada jiwa dan dagingnya. Kedagingannya itu membuat dia berbuat salah dan dosa, baik disengaja maupun tidak. Nah, untuk bisa menggapai yang kudus itu, untuk bisa ketemu dengan yang kudus itu, maka harus ada korban penghapus dosa. Pada ayat ini, saudara, dinyatakan kalau tidak sengaja. Kesalahan yang dilakukan oleh imam dan seluruh umat, baik itu pemimpin atau rakyat, jika terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan-kesalahan khusus, ya, maka tetap harus ada korban di dalamnya. Kita harus mengerti itu, saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak kita terpikir dalam hidup kita bahwa itu salah. Makanya dikatakan dosa yang tidak disengaja. Sebagai umat yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan, bangsa Israel dituntut untuk membawa korban itu, saudara. Yang tadi kita baca itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memurnikan segala sesuatu dari kesalahan bangsa itu. Bangsa Israel harus murni, kudus. Pun demikian dengan kita. Ada hal-hal yang tidak kita sadari bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada hal-hal yang tidak dapat kita mengerti apakah ini dosa atau tidak. Tapi bagi Tuhan itu dosa. Tapi kadang kita tidak mengerti itu. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk datang kepada Tuhan nomor satu, ya, Tuhan minta kita mengakui dosa yang kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan. Ingat, saudara, dalam doa Bapa kami,
ada satu frase di dalamnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu menandakan bahwa ya mungkin kita hari ini tidak mencuri. Hari ini tidak berpikir jorok. Hari ini tidak berbuat zina. Hari ini mungkin tidak membunuh. Hari ini mungkin saudara tidak sadar tidak berbuat dosa. Tetapi dalam doa Bapa kami, sadar atau tidak sadar, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena ada hal-hal yang tidak kita mengerti dan kita sadari. Itulah sebabnya kita harus mengakui bahwa Tuhan, aku ini orang berdosa. Hanya karena anugerah-Mu, maka aku dilayakkan untuk bertemu dengan Engkau. Nah, pada zaman Perjanjian Lama, ada korban di dalamnya. Kalau dalam Perjanjian Baru, saudara, semua sudah terwakili oleh Tuhan Yesus. Seketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau sedang membawa hidupmu sebagai korban pendamaian bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang tidak kudus ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya ingatkan saudara, kalau kita sedang perjamuan kudus ya, perjamuan kudus. Kita kan punya dua simbol. Satu roti, itu lambang tubuh Kristus. Satu lagi anggur atau cawan anggur, itu lambang darah Kristus. Saudara tahu? Makna dari anggur atau darah Kristus ini sebenarnya menyucikan. Menyucikan kita. Menguduskan hidup kita. Membersihkan segala dosa kita. Memurnikan kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini darah. Lambang darah ini dilambangkan dengan apa? Anggur, perjamuan kudus. Sementara roti adalah tubuh Kristus. Ini yang menyembuhkan hidup kita. Menyembuhkan tubuh kita. Tetapi urusan menyucikan, urusan menguduskan, urusan pendamaian lewat darah, korban darah. Sengaja atau tidak sengaja. Seringkali hamba Tuhan yang memimpin perjamuan kudus membawa kita kepada apa? Saat teduh sejenak. Mengingat-ingat hal-hal yang mungkin kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kita minta ampun kepada Tuhan. Dan itu sesuai dengan imamat ini, saudara. Saudara tahu sekarang, umat perjanjian baru, gereja-gereja, kalau saudara apalagi ibadah di gereja CK7 ya saudara, kalau perjamuan kudus, selalu hamba Tuhan yang memimpin akan berkata, mari kita renungkan hidup kita sebentar. Kalau ada hal yang tidak layak, ada hal-hal yang tidak terselesaikan, dosa-dosa yang masih tersimpan, minta ampun sama Tuhan. Minta kita dilayakkan, baik pelanggaran yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tepat seperti apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk bertemu dengan Allah. Untuk sehidangan dengan Tuhan. Untuk minum anggur atau lambang darah Kristus itu. Dan makan roti tubuh Kristus. Kita harus dilayakkan bersama dengan Kristus. Jadi hari ini kita belajar, kalau engkau ingin menghampiri Tuhan, kalau engkau ingin berjumpa dengan Tuhan, ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Tuhan supaya mengingatkan kita, ada enggak kesalahan-kesalahan yang mungkin lewat perkataan kita, lewat mata kita, lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat hati kita, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja datang kepada Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita layak menerima berkat-berkatnya. Nah, di dalam korban ini, saudara, itu memakai kambing dan domba. Ya, kambing dan domba, lembu jantan yang muda, berumur kira-kira 3 tahun. Ya, sekali lagi, mengapa harus pakai binatang? Karena harus ada darah di dalamnya. Harus ada darah di dalamnya. Tadi imam-imam mempercikkan, ya, memercikkan. Bahkan dosa yang tidak disengaja, mungkin saudara katakan, ini dosa bukan dosa besar, karena aku nggak sengaja melakukannya, ya.
Mungkin ada pertanyaan gini, Pak, ada nggak sih dosa yang tidak disengaja, ya, sehingga aku melakukannya? Ada loh saudara. Misalnya apa? Misalnya saudara ya, membagi-bagi makanan. Ya, mungkin karena kelalaian kita, makanan yang ada yang kita bagikan kepada orang lain itu membuat mereka mungkin sakit atau sampai meninggal dunia. Itu sebenarnya kan karena kelalaian kita. Ya, kita nyetir udah bener nih, nyetir mobil udah bener, nyetir motor udah bener ya. Cuman karena mungkin kelalaian sedikit saja, ya, mengakibatkan orang lain celaka. Ya. Atau tiba-tiba ada orang yang menabrakkan diri kepada kita. Sehingga orang itu celaka. Itu kalau dalam hukum Ibrani saudara, itu dituntut. Mengakibatkan orang meninggal atau mati itu dituntut. Ya. Ada lagi dosa-dosa yang tidak kita pikirkan atau kita renungkan baik-baik bahwa itu adalah dosa. Mungkin saudara sedang mengumpat, ya, aku berdoa seperti ini kok tiba-tiba Tuhan kasih ini, gitu. Mengumpat, bersungut kadang ya. Kadang masa sih dosa gitu saja, gitu. Banyak orang melakukan seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan, tidak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Dan tidak ada dosa kecil yang tidak perlu pengampunan. Tangkap baik-baik ini saudara. Tidak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa kecil yang tidak perlu pengampunan. Artinya semua dosa, baik besar maupun kecil, sengaja atau tidak sengaja, harus minta pengampunan Tuhan. Supaya apa? Ingat baik-baik. Supaya kita dibersihkan tuntas oleh Tuhan. Tuntas. Belajar kitab Imamat ini saudara. Belajar tentang hidup yang kudus lewat standarnya Tuhan. Bukan standar kita, lewat standar Tuhan. Oleh sebab itu, mari. Setelah kita selesai belajar kitab Imamat ini, ketika engkau berdoa, ketika engkau beribadah, bahkan ketika engkau perjamuan kudus, ingat, minta Tuhan menyucikan kita. Minta Tuhan membersihkan kita, supaya kita layak mendapatkan kasih karunia dan perkenanannya. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kitab Imamat pasal yang keempat ini. Bagaimana kami diajarkan untuk belajar membawa korban supaya kami dilayakkan untuk menghampiri Allah yang kudus itu. Hari ini kami belajar tentang korban penghapus dosa. Baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami sedang belajar. Sebab Allah kudus, maka kami juga harus hidup kudus. Nah, kadang kami kekudusannya mengambil standar kami sendiri. Tetapi kitab Imamat menyatakan standar kekudusan Allah adalah yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kami belajar cara menghampiri Tuhan lewat kitab Imamat ini, kami sedang belajar kekudusan lewat standarnya Tuhan. Bukan aturan manusia, bukan standar kami pribadi, tapi standar kekudusan Tuhan. Kalau engkau salah ini, maka korbannya ini. Kalau engkau berbuat dosa ini, maka persembahannya ini. Kalau yang sengaja, ini. Kalau yang tidak sengaja, ini harus kamu bawa. Kelihatannya rumit, tapi sesungguhnya kalau kami taat melakukannya, itu akan mendatangkan berkat buat kami semuanya. Dan kami tahu sekarang, ketika kami ingin bersekutu dengan Tuhan, baik dalam doa, pujian, penyembahan, pelayanan, apalagi dalam perjamuan kudus, kami diingatkan supaya kami melepaskan dan mengakui dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak. Dengan demikian, perjamuan kudus kami membawa berkat bagi kami dan bukan kutuk. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Kami mengerti sekarang Tuhan, kami harus hidup kudus
lewat standarnya Tuhan. Dan kami bersyukur di gereja ini, di gereja CK7, kami diajarkan untuk hidup benar lewat standarnya Tuhan, yaitu firman Allah. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu, berkati pemimpin kami, Pak Niko, Dr. Yanto sebagai gembala kami, yang mengajarkan kami untuk pakai standarnya Allah. Dengan demikian kami semakin dilayakkan Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati suami, istri, anak-anak. Berkati usaha bisnis pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Apapun yang kami lakukan, kalau kami pakai standarnya Tuhan, maka kami akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.